Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang. Pagi. Ya, baik, alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga beserta salam tetap kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Sultani MPD, yang kami hormati Ibu Ampar Hestiningsih, Sarjana Pendidikan, yang kami hormati Bapak Ibu peserta. Baik, kegiatan kali ini adalah kegiatan aksi nyata modul 1.4 pengembasan budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Ampar Hestiningsih, Sarjana Pendidikan. Pertama, marilah bersama kita membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari pimpinan sekolah yang dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Bapak Supardi MPD selaku Wakil Kurikulum. Kepada Bapak Supardi MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah, Bapak Ibu selaku guru penggerak sudah berapa bulan? Sudah 4 bulan telah berlalu. Saya yakin Bapak Ibu calon guru gerak lebih mantap lagi menjadi guru penggerak tentunya. Dan pada saat ini kita sampai aksi nyata pengimbasan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, budaya positif sekolah bagi guru penggerak adalah hal yang baru tentunya karena berada di dalam modul. Kemudian saya harapkan setelah nanti Bapak Ibu guru penggerak itu memahami, maka nanti diimbaskan kepada rekan-rekan guru sehingga kita semua punya budaya positif yang akhirnya nanti akan membudaya di sekolah kita. Baik, selanjutnya adalah doa yang akan diimami oleh Bapak Heri Saputra. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum kegiatan pembahasan dimulai oleh rekan kita Ibu Ambar, mari kita berdoa kepada Allah SWT terlebih dahulu agar kegiatan kita berdasarkan ibadah dan tentunya bermanfaat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kalimati sultan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan hari ini kami melaksanakan kegiatan pengimbasan bagi dari rekan kami Ibu Ambar Hestiningsih terkait dengan kegiatan budaya positif bagi calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Bandar Lampung. Mudahkanlah kami menerima dan memahami apa yang disampaikan, dan tentunya mampu kami implementasikan dalam kegiatan pembelajaran dan bermanfaat bagi. Baik, selaku moderator pada kegiatan aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ampar Hestiningsih, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih Ibu Erni Widyastuti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pengimbasan materi modul 1.4 budaya positif. Selamat datang kepada Bapak Ibu peserta. Kali ini saya akan berbagi praktik baik dalam pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ambar Hestiningsih
calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengimbasan dari modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka aksi nyata sebagai salah satu tugas dari guru penggerak, yaitu aksi nyata merupakan kegiatan praktik baik dari teori yang telah kita pelajari yang dapat kita imbaskan kepada rekan sejawat yang nantinya dapat kita tularkan kepada anak didik kita, kemudian dapat kita luaskan lagi kepada seluruh anggota yang ada di sekolah kita. Sejenak Bapak Ibu, marilah kita tenangkan hati dan pikiran, kita arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, rasa syukur, dan ulas asih. Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang dirasakan? Tenang, damai. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini betul-betul dapat bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai calon guru penggerak, salah satu peran yang diharapkan dari guru penggerak adalah menggerakkan komunitas praktisi. Nah, dari sini kita diminta untuk memberikan pengimbasan dari teori yang kita peroleh kepada rekan sejawat. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, apa itu yang harus saya sampaikan? Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan serta restitusi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas serta restitusi, 5 posisi kontrol serta restitusi segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, marilah sejenak saya di sini akan sharing, bukan berarti saya pintar atau saya melebihi dari Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu semua adalah guru yang hebat. Saya sekedar sharing, kemudian di sini sebagai coach, tetapi sama-sama kita akan berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu tentunya untuk hal-hal yang positif. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan meminta Bapak Ibu untuk memperhatikan yang ada di layar. Pertanyaan pemantik adalah setuju atau tidak setuju. Bapak Ibu hanya menjawab itu saja. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira jawaban Bapak Ibu apakah setuju ataukah tidak setuju? Setuju. Setuju ya? Oke, saya tidak akan bertanya alasannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak-anak. Bagaimana? Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Baik. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Setuju. Setuju. Baik, terima kasih Bapak Ibu, hebat. Tentunya semua itu ada alasannya. Nah, nanti kita akan lihat pada pemaparan materi-materi selanjutnya. Nah, apakah makna budaya positif? Kemudian, apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di kelas atau di sekolah kita? Nah, masing-masing Bapak Ibu pasti saya rasa dan saya yakin sudah melakukan ini. Nah, tinggal bagaimana kita menebalkan. Hari ini kita akan sharing sama-sama tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh percaya diri, hormat,
dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Saya rasa budaya positif itu sudah dilakukan. Nah, tugas kita sekarang adalah menebalkan lagi. Contoh sederhana yang bisa saya berikan. Budaya positif seperti nilai-nilai kejujuran pada waktu anak mengerjakan ulangan. Diharapkan kejujuran yang muncul dan motivasi intrinsik mereka muncul. Kemudian peduli kepada siapa? Tentunya kepada warga di kelas. Peduli ketika Bapak Ibu guru sedang menjelaskan. Peduli ketika teman sedang sakit dan lain sebagainya. Nah, keyakinan itulah peduli itu yang kita harapkan positif. Menghargai. Contoh lagi sederhana, ketika teman sedang presentasi, kita harapkan siswa kita dapat mendengarkan sehingga mereka menghargai. Komitmen. Apa komitmen mereka? Kemudian tertib, harapan. Ya, kebersihan yang ada di kelas itu kan salah satu budaya-budaya positif yang sudah sebetulnya dilakukan dan harus terus kita tingkatkan, kita jaga, kita tumbuhkan dan kita kembangkan kepada anak-anak kita dan lain sebagainya. Semua itu bisa dimulai dari mana Bapak Ibu? Dimulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita dulu, mulai dari diri. Setelah diri kita sudah bisa melakukan hal-hal positif yang kita bisa telurkan, kita bisa contohkan kepada anak didik kita, kepada rekan sejawat kita, maka budaya positif pasti atau akan tercipta di lingkungan kita. Nah, saat ini yang harus dicapai oleh anak Indonesia yaitu yang dikenal dengan nilai kebajikan apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, semua tentunya kita sedang bergembira untuk menggerakkan karakter tersebut supaya apa? Supaya anak didik kita memahami dan dapat menerapkan nilai-nilai yang dikenal dengan profil Pancasila pada saat ini. Keberhasilan penerapan budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol murid agar memiliki perilaku yang kita harapkan, yang sesuai dengan harapan kita. Sehingga penanaman budaya positif sangat kita butuhkan. Penanaman budaya positif sangat penting dilakukan karena pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mempunyai budi pekerti luhur serta akhlak dan mulia. Nah, Bapak Ibu, tentunya pengembangan budaya positif yang ada di sekolah itu merupakan tanggung jawab kita semua sebagai sivitas yang ada di sekolah, termasuk guru, kemudian pimpinan sekolah maupun tenaga kependidikan, bahkan nanti hasilnya untuk murid kita. Masing-masing guru itu mempunyai cara atau teknik yang berbeda dalam menciptakan budaya positif. Kemudian masing-masing itu tentunya digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi masing-masing Bapak Ibu guru tentunya mempunyai cara tersendiri untuk dapat menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif yang ada di kelas misalkan. Kemudian yang ada di seluruh lingkungan yang ada di sekolah kita, dan itu tanggung jawab kita semua. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berusaha untuk mengembangkan atau menanamkan budaya positif secara maksimal yang ada di sekolah kita. Nah, sebagai contoh budaya positif di sini di sekolah kita, ya, seperti biasa setiap bertemu dengan warga kita sama-sama mengucapkan salam.
kemudian bertemu dengan guru, kita juga dapat mengucapkan salam, kemudian sesuai dengan adab yang ada di sekolah kita. Ketika guru memberikan sebuah arahan, mereka mendengarkan, menghargai dengan baik. Dan ketika teman sedang menyampaikan sebuah informasi atau mempresentasikan hasil dari diskusi, teman lain menyimak. Nah, itu salah satu budaya positif yang dapat terus dikembangkan di dalam kelas kita, yang nantinya harapannya adalah dapat menyeluruh ke seluruh warga sekolah kita, sehingga sekolah kita betul-betul mempunyai budaya positif yang baik. Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada materi atau sharing tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita masuk pada materi tersebut, Bapak Ibu, saya ajak sekilas untuk menengok kilas balik filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang kami peroleh pada saat pendidikan pelatihan calon guru penggerak. Di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu dilahirkan bukan tabula rasa. Maksudnya, bahwa anak lahir sudah membawa sifat masing-masing, bukan kosong. Seperti yang selama ini kita pahami bahwa tabula rasa itu ibarat sebuah kertas kosong, kemudian kita berhak untuk menulis semua kita, mengisi yang hal-hal tentunya yang baik dan menghilangkan yang tidak baik. Nah, di sini anak sudah dilahirkan dengan bukan tabula rasa, tetapi sudah samar-samar. Dan tugas kita sebagai pendidik untuk menebalkan segala yang samar tersebut dan mengisi dengan hal-hal yang baik agar kelak tumbuh budi pekerti yang baik tentunya. Yang kedua, Bapak Ibu, semua anak itu unik, ya. Anak memiliki kodrat dan keunikan masing-masing, sehingga nanti kita dapat melihat keunikan masing-masing anak dan tidak bisa menyamakan antara keunikan satu dengan yang lain. Di kelas, tanggung jawab kita sebagai pendidik, ya, dapat melihat keunikan masing-masing dan dapat memetakan mereka. Itu tugas kita. Nah, makanya nanti akan dikenal dengan diferensial. Jadi setiap anak keunikan sehingga mereka bisa kita giring, kita arahkan sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing, tidak bisa kita samakan. Kemudian yang ketiga, tugas guru itu menuntun, Bapak Ibu. Jadi kita menuntun bukan untuk menuntut. Menuntun mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan, mempunyai sikap yang baik. Tugas guru kita sebagai among adalah menuntun, bukan lagi menuntut, Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan kita sebagai pendidik dapat selalu menuntun anak kita ke arah yang lebih baik. Kemudian, guru menurut Ki Hajar ibarat petani. Jadi, kita sebagai petani harus bisa menanam sebuah benih. Sebagus apapun, ketika kita tidak bisa memelihara, tidak bisa menjaganya, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Seperti sebuah jagung, bibit bagus, kita tanam di lahan yang bagus, pencahayaannya bagus, pupuknya diberikan juga bagus, dialiri dengan pengairan dan lain sebagainya secara bagus, maka saya yakin hasil dari jagung itu juga akan bagus. Tetapi ketika kita sebagai seorang petani tidak ingin merawat atau tidak mau merawat tanaman tersebut, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Tidak ada pencahayaan yang bagus atau secara maksimal, pengairannya juga tidak secara maksimal, pemupukannya juga jarang-jarang. Maka alhasil apa yang diperoleh petani itu juga tidak akan maksimal. Nah, begitu juga dengan mendidik, ketika kita memberikan dengan hati, melayani mereka, menghamba kepada murid. Menghamba di sini bukan berarti kita bersujud dengan mereka, tidak, tetapi benar-benar memberikan pelayanan. Kita mengerti mereka, memahami mereka dengan hati, menuntun mereka. Saya yakin mereka juga akan mempunyai nantinya hal yang baik. Kemudian yang utama bahwa proses pembelajaran itu berpihak pada murid. Selama ini mungkin kita menganggap bahwa murid itu adalah objek, tetapi sekarang kita ubah paradigma tersebut bahwa murid adalah sebagai subjek pendidikan, di mana mereka yang harus kita tuntun. Kita sebagai fasilitator untuk selalu bisa mengarahkan mereka pada hal-hal yang baik. Nah, kita lanjutkan.
Nah ini, trilogi Ki Hajar Dewantara bahwa ingaso sungkulodo, imadyo manungkarso tukuri handayani, bahwa kita sebagai seorang among, kemudian kita ngomong, kemudian kita ngomong. Nah, artinya bahwa di depan, ya, ingaso sungkulodo, bahwa guru itu memberikan sebuah teladan kepada anak murid, baik itu di mana saja dan kapan saja. Di tengah-tengah kita sebagai seorang guru atau pendidik itu harus membangun, ya, memberikan motivasi, menuntun, menjadikan sebagai menjadi teman bagi mereka, ya, tidak justru menjadi menuntut kepada mereka, tapi menjadi teman. Kemudian tempat murid untuk berangkat dan berkembang menuju cita-cita itu kita sebagai guru. Nah, Tukuri Handayani, nih, guru diharapkan dapat mendorong murid dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai yang dikehendaki. Nah, ayolah Bapak Ibu, kita bersama-sama dapat mewujudkan Merdeka Belajar agar tujuan pendidikan dapat terwujud nantinya. Yang terakhir, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu Bapak Ibu, sekilas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum kita memasuki pada materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan paradigma teori kontrol, sebentar kita akan bermain dengan buka genggamanku. Siapa yang ingin membantu saya dalam permainan ini? Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan mencoba dengan permainan, ya. Ini adalah untuk melihat perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Oke, saya ada permainan yang saya istilahkan dengan buka genggamanku. Nah, saya akan bermain dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini. Siapa yang akan membantu saya kira-kira? Ada yang ingin membantu saya? Nah, yang muda, oh Mbak Vivi. Iya, Mbak Vivi. Mbak Vivi, ada Mbak Tasya. Oke, terima kasih. Sekarang dengan Ibu Vivi dulu. Saya dekat Bu Vivi, ya? Siap. Ini. Saya pinjam mikrofonnya Bu Vivi. Oke, ya. Sebelum saya memulai dengan Ibu Vivi, ada baiknya Bapak Ibu sekarang membayangkan mempunyai satu buah benda, yang benda itu sangat berharga dan sangat dipertahankan, sehingga ketika orang lain ingin memiliki benda itu mempunyai banyak pertimbangan. Paham Bapak Ibu? Nah, silahkan sekarang pikirkan satu buah benda tersebut, kemudian letakkan di tangan Bapak Ibu semuanya. Tangan Bapak Ibu semuanya. Genggamlah dengan erat benda tersebut, seolah-olah benda itu betul-betul sangat berharga bagi Bapak dan Ibu semuanya. Sudah Bapak Ibu semuanya? Sudah. Baik, saya akan bermain dengan Ibu Vivi. Baik, Ibu Vivi, bolehkah saya meminta sesuatu yang berharga di tangan Bu Vivi? Tidak. Kenapa? Kok nggak boleh? Tapi saya butuh Bu Vivi. Tolong berikan kepada saya benda tersebut. Kalau saya memaksa, tidak boleh juga. Bu Vivi, sekali lagi. Bu Vivi, saya minta dengan sangat benda yang ada di genggaman Ibu untuk saya. Tidak. Tapi Bu Vivi, di depan itu ada bazar banyak Bu Vivi. Saya lapar. Saya ingin membeli sesuatu yang di sana itu Bu Vivi. Saya rasa di genggaman Bu Vivi itu pasti bisa menolong saya untuk membeli sesuatu. Kalau di genggaman saya bukan untuk bisa dibeli. Ya, ternyata Bapak Ibu, saya tidak bisa membuka atau meminta apa yang ada di dalam genggaman Ibu Vivi. Aduh, gagal saya. Baik. Kalau begitu, saya akan minta bantuan atau saya akan mencoba berusaha membuka
Taskia. Siap, saya akan ke arah Bu Taskia. Siapa tahu hari ini saya berhasil memiliki benda yang ada di genggaman Ibu Taskia. Dari kartu Taskia. Oke. Baik, selamat siang Ibu Taskia. Ibu Taskia, saya tahu Ibu orang yang sangat murah hati dan sangat baik hati, dan saya yakin benda yang ada di genggaman Ibu Taskia itu pasti juga sangat-sangat bermanfaat nantinya untuk anak-anak kita yang ada di luar sana, untuk anak didik kita meraih masa depan yang sangat gemilang. Ibu Taskia, bolehkah saya dengan sangat meminta benda yang ada di genggaman Ibu untuk saya yang nantinya akan saya berikan kepada anak-anak kita di luar sana supaya mereka meraih impiannya secara gemilang? Boleh ternyata Bapak Ibu, boleh saya terima. Bapak Ibu, ternyata Ibu Taskia memang betul-betul seorang ibu yang sangat luar biasa, sehingga beliau mau memberikan sesuatu yang berharga ini untuk saya, nantinya saya berikan kepada anak-anak kita. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua, Ibu Taskia, Ibu Vivi. Baiklah. Nah, Ibu semua, bahwa segala sesuatu itu bukanlah kita yang bisa mengontrol. Saya akan bertanya kepada Ibu Vivi, kenapa Ibu Vivi tidak mau memberikan sesuatu itu untuk saya? Karena itu berharga bagi saya. Berharga bagi Ibu, sehingga saya tidak boleh untuk memilikinya ya? Tidak boleh. Baik. Nah, Ibu Taskia, mengapa Ibu memberikan izin saya untuk memiliki benda yang Ibu genggam? Karena tadi prosesnya dibuka dengan baik-baik, dan juga benda berharga yang saya miliki digunakan untuk suatu hal yang lebih bermanfaat di luar sana. Iya, terima kasih. Jadi begitu Bapak Ibu, bahwa sebetulnya kita ini memontrol seorang siswa atau murid kita itu sebetulnya bukan dari diri kita, tetapi dari diri anak itulah, dari diri kita itulah kita bisa mengontrol, yang bisa mengontrol diri kita, bukan kita, melainkan anak itu sendiri. Ibu Vivi tidak mau memberikan karena tidak mau saya kontrol, dan Ibu Taskia mau memberikan karena sebetulnya secara ilusi saya kontrol sebenarnya, tapi tidak. Tapi keinginan Ibu Taskia sendiri untuk membuka genggaman tangannya sehingga memberikan benda itu kepada saya yang bisa saya gunakan ke luar sana untuk anak-anak kita. Nah, itulah perubahan dari stimulus respon kepada teori kontrol, sehingga kontrol diri itu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa disetir, tidak bisa diarahkan oleh orang lain, tetapi siapa? Diri kita. Jadi begitu Bapak Ibu, terima kasih atas permainan ini. Bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, setelah kita bermain berkaitan dengan perubahan paradigma dalam teori kontrol, saya mengambil teori dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori, bahwa upaya kontrol yang dilakukan adalah sebuah ilusi, di mana guru mengontrol murid, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah teori kontrol menurut William Glasser. Maka untuk itu perlu dilakukan perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut pendekatan teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Hanya diri kita sendirilah, Anda sendirilah yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada permainan tadi, saya bermain dengan Ibu Vivi dan Ibu Taskia. Ibu Vivi tidak mau membuka genggaman tangan dan
tidak mau memberikan apa yang dia miliki. Karena apa? Karena Ibu Vivi tidak mau dikontrol oleh saya. Bukan begitu Bu Vivi? Nah, kemudian Ibu Taskia, dengan segala cara saya berusaha membuka, meminta, akhirnya Ibu Taskia memberikan benda yang ada di genggamannya, diberikan untuk saya. Sebetulnya itu bukan saya yang mengontrol, tetapi diri Anda sendirilah yang mengontrol. Nah itu perubahan paradigma tentang teori kontrol ya. Menurut Stephen R. Covey dalam Principles Centered Leadership tahun 1991 menyatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, jika kita ingin merubah cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya ini diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri. Salah satunya adalah dengan penerapan disiplin. Nah, ketika kita berbicara disiplin, ini akan erat kaitannya dengan teori kontrol yang digunakan guru ketika menghadapi murid. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan tabel. Nah, di sini ya, saya dapat memberikan penjelasan sedikit bahwa kebutuhan kita sama dalam stimulus respon. Kemudian dalam teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi dalam teori kontrol tidak, ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian orang lain mengontrol saya. Hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, tidak bisa orang lain. Nah, ini menurut teori kontrol. Saya bisa mengontrol orang lain tidak bisa. Nah, itu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika saya gagal membuka tangan Ibu Vivi untuk meminta sesuatu, saya berusaha membujuk. Nah, gagal ternyata saya memaksa, tetap gagal. Adanya kolaborasi dan konsensus kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian model berpikir menang kalah dalam stimulus respon. Ketika kita bisa membuka tangan Ibu Taskia atau saya bisa meminta apa yang ada, saya merasa saya menang, kemudian Ibu Taskia kalah. Tidak, tetapi dalam teori kontrol mereka berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kita rugikan. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya perubahan stimulus respon pada teori kontrol, nanti bisa kita terapkan dalam peningkatan disiplin yang ada di sekolah kita. Kemudian, apa makna disiplin? Secara teori ya Bapak Ibu ya, bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian ketika kita mendengar kata disiplin, nah apa yang terbaik di benak Anda, di benak kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Kemudian dengan keteraturan, ya, kepatuhan pada peraturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya Pak ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak itu kalau udah berbicara disiplin pada anak-anak mereka sangat nyaman. Kalau nggak disiplin pasti nanti dihukum. Nah, gitu. Nah sekarang kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Kenapa? Karena kita nanti akan berbicara tentang restitusi. Kemudian kita akan berbicara dengan posisi kontrol yang akan pada slide berikutnya yang akan kita paparkan. Yang akan saya paparkan Bapak Ibu ya.
Mohon maaf kalau ini materinya cukup banyak karena memang berkaitan dengan budaya positif itu sangat luas. Tetapi saya ambil intinya yang nantinya dapat diterapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu masih semangat. Baik Bapak Ibu, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju pada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan secara universal. Nilai kebajikan ini bersifat universal dan memiliki motivasi intrinsik tetapi bukan ekstrinsik. Nah, kita akan berbicara tentang nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Seperti apa nilai kebajikan itu? Nah, nilai kebajikan ini bersifat universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Setiap individu, nilai-nilai tersebut bersifat universal. Nah, di sini ada poin-poinnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki sebuah tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser tadi ya, bahwa sesuatu itu punya tujuan, intrinsik atau ekstrinsik. Kemudian, dengan menaikkan nilai kebajikan yang kita yakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Grossen. Ya. Kemudian Bapak Ibu, bahwa nilai kebajikan yang ingin dicapai, seperti awal tadi sudah saya singgung atau sudah sempat saya katakan bahwa saat ini anak atau pelajar Indonesia dapat menerapkan atau dapat diberikan nilai-nilai kebajikan yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada poin beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini nilai-nilai keyakinan kebajikan yang dapat kita angkat, yang dapat kita terapkan, kita tanamkan pada anak didik kita. Contoh lain ya, berkaitan dengan nilai kebajikan yang saya ambil dari IBO, Primary Years Program. Ini sikap murid ada toleransi, ada hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini menurut IBO. Nah, kalau menurut 9 pilar, di sini ada cinta Tuhan, segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah di sini Bapak Ibu, diplomatis, hormat dan santun dan lain sebagainya ini, dermawan, suka menolong, gotong royong, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ada juga menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup di sini diminta ada nilai-nilai kebajikan dapat dipercaya, lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, nah, memberikan yang terbaik dalam diri. Nah, ini nanti dapat kita buat, kemudian kita yakini sebagai keyakinan kelas kita. Nah, itu. Sekarang, nilai kebajikan ini tentunya akan berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini ada sebagai penjabarannya, bahwa teori motivasi perilaku manusia itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama ada motivasi eksternal ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal adalah untuk menghindarkan atau menghindari ketidaknyamanan hukuman. Muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Nah, ini adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal masih itu untuk mendapatkan imbalan dan dari orang lain atau institusi. Akan muncul pertanyaan, ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini
Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, di sini muncul pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia, ada dua, yaitu dari internal kita dan dari eksternal. Kalau dari internal ada menghargai diri sendiri. Nah, sebagai penjelasan mengapa kita melakukan segala sesuatu. Ya, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kemudian, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Ya, atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, menurut Diana Gossen ya, tentang berkaitan dengan teori motivasi, yaitu menyatakan ada 3. Yang pertama tadi di slide pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan. Akan ada timbul pertanyaan, akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya ya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, mungkin ya, psikologisnya, kemudian maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Nah, Bapak Ibu, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, itu yang akan muncul. Ya. Motivasi itu bersifat eksternal. Nah, saya contohkan, misalkan kita sebagai seorang pendidik. Seorang pendidik hadir, ya, mengajar di kelas secara tepat waktu. Motivasi apa yang mendasari? Apakah karena tidak ingin ditegur oleh atasan, ataukah menghindari sebuah hukuman, atau menghindari dapat surat peringatan? Nah, motivasi ketidaknyamanan atas hukuman, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini terhadap kita yang kita hadir tepat waktu di kelas pada waktu mengajar, itu termasuk salah satu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya contohkan, masih guru hadir tepat waktu karena ingin mendapatkan pujian dari atasan atau mendapatkan penghargaan. Nah, itu masih motivasi eksternal. Jadi bukan motivasi yang lain yang timbul dari dalam diri, tetapi itu karena ada hal-hal lain gitu untuk mendapatkan pujian atau mungkin mendapatkan imbalan. Nah, kira-kira kita semua yang ada di dalam ruangan ini tidak seperti itu. Jadi harapan saya kita semua ada yang di nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sesuatu menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini semua bersifat internal, bukan eksternal. Contoh, guru tepat waktu hadir di kelas karena apa? Menghargai diri sendiri, menghargai waktu, ya, agar dapat memberikan contoh atau teladan bagi murid-murid. Nah, itu adalah motivasi internal. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi teladan bagi anak murid kita tentang adanya motivasi-motivasi tersebut. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Nah, ini diharapkan murid-murid kita untuk mempunyai motivasi yang ketiga ini, baik murid maupun diri kita. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, jadi ketika mereka memiliki motivasi intrinsik, tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Maka tetaplah berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai.
Nah, ini adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang kadang muncul pada diri kita. Nah, kita memiliki motivasi yang mana? Harapannya adalah motivasi ketiga inilah yang menjadi acuan kita ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, mohon maaf ini masih ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang ini tindakan terhadap sesuatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman. Nah, kemudian kesimpulan hukuman. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, ini hukuman. Contoh, tiba-tiba ada murid datang terlambat. Tanpa kita bertanya, kita langsung memberikan hukuman. Silahkan kamu berdiri di lapangan sampai pukul sekian tanpa mau mendengarkan penjelasan. Yaitu hukuman bersifat satu arah, ya, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis ya. Anak murid disakiti oleh suatu perbuatan atau oleh kata-kata. Nah, ini jangan sekali-sekali marilah kita bersama-sama menghindarkan kata-kata yang menyakitkan, karena nanti ternyata imbasnya itu jangka panjang. Rasa sakit hati seorang anak pada kita mungkin tidak dinampakkan ya secara, tapi dalam hati mereka merasa sakit oleh kata-kata kita. Nah, konsekuensinya ya, ketika ada sesuatu kesepakatan ada konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ataupun oleh sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima apabila melanggar. Nah, ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Contoh, 3 kali tugas tidak diselesaikan oleh murid secara tepat waktu. Nah, sebelumnya sudah ada kesepakatan yang sudah kita buat dalam kesepakatan kelas, kemudian ada keyakinan, maka anak tersebut tidak akan merasa tersakiti karena mereka sudah paham konsekuensinya. Ketika saya tidak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu 3 kali, apa konsekuensinya? Nah, mereka sudah sadar. Nah, itu. Nah, sekarang kita berbicara restitusi. Restitusi adalah proses ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya ambil dari dosen dari tahun 2004. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah restitusi yang nanti kita di akhir akan berbicara tentang restitusi yang diharapkan itu menjadi hal yang bisa kita lakukan. Nah, dihukum oleh penghargaan ini bahwa menurut Alfie Cohen ya tahun 1993 bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman ternyata. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk meraih suatu tujuan tertentu. Ya, jadi dorongan ini muncul dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Di sini dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan itu mematikan kreativitas. Kita dihargai terus, itu ternyata mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum, ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di situ penghargaan juga tidak efektif. Ternyata penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Misalkan penghargaan mematikan kreativitas. Sebagai contoh, ada 2 kelompok. Satu kelompok kita berikan sebuah tugas, satu kelompok tugas yang sama, tetapi satu selalu kita berikan sebuah penghargaan, kita kasih tips misalnya uang, hadiah-hadiah. Yang satu tidak. Nah, ketika yang kelompok A ini yang selalu diberikan hadiah, maka ternyata kreativitas mereka itu tidak berkembang dengan baik. Kenapa? Ketika mereka tidak diberikan hadiah, maka mereka akan berhenti. Berbeda dengan kelompok B yang sudah dibiarkan saja tanpa diberikan sebuah penghargaan atau hadiah. Mereka akan terus berkreativitas meskipun ada hadiah atau tidak. Nah, seperti itu. Bahwa ternyata hukuman, penghargaan itu menghukum. Salah satunya adalah penghargaan mematikan kreativitas.
Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan juga tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini ada beberapa hal saja yang saya ambil dari Al-Fiqhan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita perhatikan tabel. Nah, ini kita lihat bahwa kita melihat ya, mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ini. Apakah hukuman atau konsekuensi ini adalah bentuk hukuman? Jadi kalau selama ini kita dulu minta siswa mencatat banyak-banyak di kelas karena saya tidak hadir dalam apa saya tidak akan terlambat, ini ternyata hukuman. Hukuman itu ternyata menyakitkan. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini juga hukuman ternyata. Murid diminta untuk push up 15 kali. Nah, pernahkah Bapak Ibu meminta seperti itu? Nah, ini ternyata hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, nah ini adalah bentuk konsekuensi. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, nah ini adalah konsekuensi. Kemudian, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu juga sebuah hukuman. Karena apa? Nih, sepatu seharian karena murid terlambat atau murid sudah terlambat tidak memakai sepatu sesuai aturan, putih, coklat dan sebagainya, sehingga sepatunya dilepas dan seharian dia tidak memakai sepatu. Maka apa yang terjadi? Dia akan merasa malu, dia akan merasa dihukum oleh tindakannya dia merasa bersalah. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini setelah adanya kesepakatan maka ini menjadi konsekuensi dan anak akan paham bahwa ketika saya terlambat 10 menit karena kita sudah membuat kesepakatan kelas, kemudian diyakini ada sebuah komitmen, ini adalah konsekuensi. Nah, begini Bapak Ibu ya. Jadi ini tindakan dulu, hukuman atau konsekuensinya. Nah, sekarang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bahwa yang pertama hukuman itu menyakitkan ternyata. Menyakitkan, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kenapa? Karena kita sudah menyepakati. Nah, kemudian yang kedua, membuat anak sakit. Nah, sakit itu baik fisik maupun hatinya itu merasa sakit untuk jangka waktu yang lama karena merasa bahwa saya nggak pernah didengarkan, misalkan. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Oke, pada waktu itu dia merasa bahwa saya punya konsekuensi. Misalkan saya tidak mengumpulkan tugas 3 kali. Berarti apa? Oh, saya harus belajar di perpustakaan dan merangkum. Pada waktu itu dia mungkin tidak terima, tetapi dia sadar akan konsekuensinya. Paksaan. Nah, kalau di konsekuensi ada stimulus respon. Nah, kita ada stimulus, kemudian ada tanggapan. Ya, stimulus respon. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di dalam konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Nah, itu anak belajar menyembunyikan kesalahan, hukuman. Jadi belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau kita tanya kenapa kamu terlambat, kenapa kamu tidak mengumpul tepat waktu, mereka berusaha untuk menyembunyikan. Karena akan pikiran mereka, aduh saya akan dihukum nih. Tetapi dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena mereka tahu ketika saya begini, konsekuensinya ini, maka saya dengan sadar akan menghindari. Jadi motivasi intrinsiknya itu sudah muncul. Nah, kemudian yang terakhir bahwa hukuman itu menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi ketika kita memberikan hukuman serta-merta kepada anak Bapak Ibu, bahwa secara tidak sadar atau secara kita sudah menyakiti mereka. Bahkan mereka sebetulnya marah, tetapi mungkin mereka tidak berani karena menghargai kita sebagai guru. Mereka diam. Nah, sedangkan konsekuensi kehilangan hak dibuat itu tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Tetapi setelah itu mereka akan kembali pada dirinya sendiri karena paham. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke Bapak Ibu, semangat. Masih ada 2 lagi, yaitu berkaitan dengan restitusi. Nah, sekarang kita masuk pada restitusi. Oke, apa itu restitusi? Nah, selama ini kita cenderung bila aku salah, kita langsung memaafkan. Misalkan anak kita salah, oh ya sudah, silahkan duduk. Kemudian bahkan kita melakukan sesuatu yang mereka tidak nyaman atau merasa membuat mereka selalu bersalah. Kenapa begitu? Nah, ya. Oke, restitusi adalah proses menciptakan. Tadi sudah di awal saya jelaskan. Kemudian restitusi merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka.
membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, ada tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah bagaimana mengajarkan kita untuk menggali sebetulnya ada apa sih di balik sikap dan tingkah laku mereka. Tidak serta-merta kita menjustis, menghukum mereka, tetapi justru kita mengajak mereka untuk mencari kenapa kamu berbuat seperti itu, apa alasannya, dan mereka bisa menemukan solusinya sendiri, mencari jalan keluar atas permasalahan mereka dari tuntunan kita tanpa kita harus memberikan solusi. Nah, itu restitusi. Restitusi itu lebih lama, menghindarkan adanya hukuman. Nah, itu restitusi, Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan tabel. Nah, oke. Ada restitusi, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, silakan Bapak Ibu lihat pada tabel yang sudah saya bagikan di awal berkaitan dengan adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, Bapak Ibu ya, bisa dicermati bahwa restitusi itu negatif, hukuman itu negatif, kemudian konsekuensi netral, dan restitusi itu positif. Contoh di sini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Nah, kemudian dalam hukuman di sini peraturannya adalah kamu harus. Nah, kalau dalam konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Ya. Tapi dalam restitusi apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu restitusi. Ya. Jadi mereka akan memperoleh atau menemukan solusi sendiri mengapa berbuat. Nah, di situ. Oke, nah ini ciri restitusi ada 9 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan sebuah acuan-acuan pertanyaan supaya mereka itu respon terhadap apa sebetulnya yang terjadi, sehingga mereka bisa menemukan di mana letak kekeliruan yang telah saya lakukan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, apa yang sudah saya lakukan sih gitu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ingat Bapak Ibu, nanti kita akan masuk pada kebutuhan dasar ya, di mana kita akan melihat bahwa kebutuhan dasar setiap manusia atau setiap anak, setiap individu itu berbeda, tidak bisa kita samakan. Nah, kemudian yang ketujuh restitusi. Keenam ya, restitusi adalah cara yang paling baik. 7. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah ciri restitusi yang nanti akan kita bahas di akhir berkaitan dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk pada materi keyakinan kelas, dan ini penting untuk kita pelajari bersama. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan pada kelas kita masing-masing yang muaranya adalah budaya positif. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada 3 pemantik yang dapat kita buat ya untuk Bapak Ibu ini. Mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah ya, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat hadir di kelas? Tentunya ini ada tujuannya, ada kesepakatan, kemudian kita yakini nilai-nilainya. Nah, monggo Bapak Ibu ini. Jadi keyakinan yaitu suatu nilai kebajikan universal, sudah kita bicarakan di awal, yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, ini terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini itu keyakinan itu yang bisa kita lakukan. Kemudian murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebaikan ya di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik? Atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik,
kita harus kembali, kita melihat atau menengok kembali kepada nilai-nilai keyakinan, ya, yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini ada contoh. Nah, ini foto pembuatan keyakinan kelas di kelas 11 MIPA 4 dan MIPA 5 yang saya ajarkan, yaitu mereka saya bagikan sticky note untuk menuliskan keinginan. Apa saja hambatan keinginan mereka yang kita tempelkan di dinding atau di papan. Setelah itu mereka dapat membaca, kita persilakan siswa untuk membaca. Setelah kita mendapatkan itu, maka kita akan membuat, kita tuliskan di karton, yaitu keyakinan apa saja yang bisa muncul dari kesempatan yang kita buat. Kita tanda tangani, anak, guru, ya wali kelas, kemudian kita melihatkan. Nah, ini nanti menjadi keyakinan kelas kita. Keyakinan-keyakinan ini nanti dapat kita terapkan. Dengan adanya keyakinan ini, maka akan tahu konsekuensi-konsekuensinya. Nah, keyakinan kelasnya seperti ini. Nah, sekarang Bapak Ibu kita perhatikan ada Bapak Ibu, ini adalah contoh video yang saya buat di kelas saya atau di kelas 11 MIPA 4 ya. Saya buat mereka untuk menuliskan apa hal-hal yang mereka inginkan berkaitan dengan penerimaan yang nanti sudah kita lewati. Nah, harapan saya dan kita semua di kelas 11 MIPA 4 ini kita memperoleh sebuah keyakinan lagi dari kesepakatan yang kita lakukan supaya apa? Tercipta budaya positif yang ada di kelas. Nah, kenapa kita harus menciptakan sebuah budaya positif? Supaya kondisi pembelajaran yang ada di kelas itu menjadi nyaman. Kemudian apa? Bahagia, kondusif, semangat. Sehingga nanti Bu Ambar akan minta kalian menuliskan satu hal-hal yang harus dilakukan, yang bisa kalian lakukan ketika proses pembelajaran untuk di kelas 11 MIPA 4. Hal apa saja itu? Silahkan dituliskan, tentunya dengan hal yang positif. Contoh, menghargai ketika Bapak dan Ibu guru sedang menjelaskan, atau menjaga kebersihan kelas. Nah, hal-hal positif itu nanti bisa kita sepakati, kemudian kita akan munculkan nilai kebajikannya apa sehingga menjadi keyakinan yang ada di kelas. Dan harapannya itu harus dilaksanakan, karena kalau tidak dilaksanakan nanti ada konsekuensinya. Nah, silahkan nanti kalian menuliskan apa saja yang harus diharapkan selama proses pembelajaran pada kertas ini dan ditempelkan nanti di papan tulis. Kemudian ketika ada hal yang tidak dilakukan, konsekuensinya apa? Boleh menuliskan di satu kertas ini, di atas dan di bawahnya. Paham? Ya, terima kasih. Kalau begitu nanti Bapak akan memberikan ke kalian satu-satu untuk kalian tuliskan apa yang ingin kalian harapkan selama proses pembelajaran supaya menjadi sebuah kesepakatan dan nantinya menjadi sebuah keyakinan di kelas kita ini, yaitu kelas 11 MIPA 4. Baik, saya bagikan. Silakan dituliskan yang sudah. Apa yang diharapkan supaya pembelajaran di kelas 11 MIPA 5 ini menghargai ketika Bapak atau guru sedang menjelaskan. Tuliskan di situ. Ini yang pertama apa dulu? Harapan. Harapan ya. Harapan. Harapan buat kita atau buat satu kelas? Buat satu kelas selama proses pembelajaran di semester genap, ya. Iya, bertiga. Bu, kalau ternyata sama. Iya, harapan. Misalkan kalau melanggar, nanti apa?
Ini Ini ya, konsekuensi dulu. udah berapa gak nyambung aja dulu ya. Konsekuensinya kalau berkata kasar atau dong, tapi saya terima kasih. Ini hasil yang kalian tuliskan ini semua, ya. Apa yang diharapkan ketika proses pembelajaran nanti akan kita baca, kemudian kita sepakati dan kita yakini untuk kelas kita. Nah, di sini ada harapan dan ketika melanggar, misalkan itu konsekuensinya apa? Ya, siap. Paham sampai di sini? Terima kasih. Nah, kita baca satu per satu. Dari Falkan. Silahkan Falkan ke depan. Kamu pilih, dibacakan. Pilih yang mana nih, Bu? Terserah, yang mana saja. Kepalanya arah ke sini supaya kawan-kawan juga melihat apa yang kamu baca. Ya, boleh dicabut, boleh nanti pindahkan ke sebelah sana. Ya. Cabut pindahin juga. Cabut pindahkan. Kelas bersih dari sampah. Jika mau sampah sembarangan, maka konsekuensinya membersihkan satu kelas. Membersihkan satu kelas. Ya. Silakan tempel di sebelah sana. Sebelah sana. Ya, silakan. Sudah dibaca. Baik. Rehan. Pindah baju. Ya. Itu dulu. Silakan Rehan pilih yang mana? Iya. Baca Rehan. Tiket 2 kali seminggu. Balik deh. Jangan buang sampah sembarangan. Konsekuensinya tiket 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Jadi sendiri ya? Harus menggantikan guru kita harus menghargai bapak atau ibu atau teman yang sedang menjelaskan atau berbicara dan tidak makan di kelas. Konsekuensinya, yaitu harus menggantikan guru berbicara dan memberikan makanan untuk teman sekelas. menggantikan guru menjelaskan. Punya lo mana? Harapannya semua orang turut aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran agar tercipta kelas yang positif. Konsekuensinya apabila tidak mengikuti pembelajaran dengan aktif, maka anak tersebut harus ditegur, Diberikan teguran, aktif pembelajaran, kemudian kalau tidak harapannya untuk kelas 11 IPA 4 tidak berkata-kata kasar. Jika berkata-kata kasar disuruh istighfar 99 kali. iya berkata istighfar 90. Mana ya? Ini ya. Harapannya adalah menghargai jika teman memberikan jawaban kepada guru atau sedang berpendapat. Jadi ketika ada teman sedang memberikan sebuah jawaban, kita saling menghargai, mendengarkan begitu ya. Kemudian jika tidak menghargai atau menertawai atau menyoraki, wajib menjawab pertanyaan yang diberikan guru tersebut. Jadi gantian. Kalau tadi temannya ingin menjawab, kalian tidak mendengarkan, maka yang tidak mendengarkan itu ganti yang harus menjawab pertanyaan. Seperti itu? Iya. Ingat ya. Jadi kalian menuliskan seperti ini berarti harus memahami bahwa ini adalah harapan-harapan untuk menjadikan kelas kita ini menjadi lebih positif. Paham? Saya tempel di sini. Oke. Selanjutnya data. Silakan. Coba data. Harapannya tidak mengambil barang orang lain. Bawangnya 3.000 sekali. Ini konsekuensinya menggantinya dengan 2 kali lipat.
Saya mau lihat yang sini, Bu Ambar yang akan membacakan aja. Berbicara dengan nada rendah, ya, baik dengan teman, apalagi dengan guru. Konsekuensinya, jika dianggap tidak sopan, biasanya, nah ini, akan sulit mendapatkan teman sehingga dijauhi oleh kawan. Jadi berbicara harus dengan suara yang lebih Kemudian yang ketiga, ketika ada bapak dan ibu guru sedang menjelaskan, kawan sedang presentasi, maka harus saling menghargai. Silakan yang ketiga, menghargai ketika bapak atau ibu guru sedang menjelaskan. Saling menghargai, berarti apa? Saling menghargai ya. Cukup seperti itu. Kemudian yang keempat, nah ini, yang keempat apa tadi? Banyak? Barang-barang. Menjaga barang-barang di kelas secara bersama-sama atau bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab terhadap kelas. Nah, itu nak bertanggung jawab terhadap barang-barang yang ada di kelas secara bersama-sama. Jadi bertanggung jawab saja cukup, nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang keempat, ibu yang memberikan nih, sepertinya belum ada di tulisan, yaitu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, kemudian mengerjakan remedial yang sudah ditentukan atau mengerjakan pengayaan yang sudah ditentukan waktunya. Jadi tepat waktu. Ada kebersihan kelas, ya. Ada berbicara, saling menghargai, ya. Saling menghargai itu bertanggung jawab tepat waktu. Ada berbicara sopan. Nah, coba. Nah, dan satu lagi, 6, supaya tidak usah banyak-banyak dan itu nanti bisa kita ingat, adalah semangat dan bahagia. Jangan tidak bahagia ketika dalam proses pembelajaran. Sehingga kalau kita bahagia, hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita itu juga ikut bahagia, sehingga timbul semangat dan bahagia. Nah, terima kasih Silvi. Kesepakatan. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, adab berbicara yang sopan. Dan yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, tepat waktu. Yang terakhir, semangat dan bahagia. Baik, nah ini anak semua di sebelah MIPA 4 bahwa kesepakatan kelas yang atau keyakinan yang harus kita laksanakan tuh, menjaga kebersihan kelas dan ketertiban, saya tambahkan. Kemudian ada berbicara secara sopan di kelas. Pada siapapun harus menjaga adab sopan, saling menghargai, terutama ketika bapak dan ibu guru sedang menjelaskan atau kawan-kawan sedang juga berpresentasi. Jadi bergantian. Bertanggung jawab di sini adalah kalian harus menjaga apapun yang ada di kelas ini, bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap kawan-kawan ini, sama-sama saling bertanggung jawab. Kemudian tepat waktu di sini maksudnya bahwa ketika mengerjakan sesuatu itu ya jangan melenceng, tepat seperti apa yang sudah diminta. Kemudian semangat dan bahagia. Nah, ini adalah 6 kesepakatan yang nanti akan dijadikan keyakinan untuk kelas 11 MIPA 4. Setuju? Setuju. Ya, nanti kita tuliskan, kita tanda tangani, kemudian buat tanda tangan ini kita tempel di kelas, sehingga harapannya di 1 semester genap ini budaya positif yang ada di kelas 11 MIPA 4 dilaksanakan dan mendapatkan hasil yang positif. Sekian. Cukup? Ya. Terima kasih. Nanti akan kita tuliskan dan kita tempelkan. Akan saya share ke orang tua nanti bahwa kita mempunyai kesepakatan yang dia
11 MIPA 4. Bagaimana? Video. Ya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Nah, dari kesepakatan kelas yang kita ciptakan, yang kita buat, kemudian kita yakini. Nah, dari keyakinan inilah nanti akan muncul lingkungan positif yang ada di kelas kita, buat murid, sehingga nanti semakin meluas yang bisa kita terapkan dari kelas-kelas kita yang sudah kita buat kesepakatan, kita adanya keyakinan-keyakinan sehingga mereka sadar. Nah, nanti akan menimbulkan atau menciptakan budaya positif untuk seluruh warga sekolah. Nah, yang dimulai dari mana? Dari kesepakatan kelas kita yang terkecil. Kemudian kita ada keyakinan, menumbuhkan atau menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita, kemudian adanya budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu semua. Jadi mudah-mudahan dengan seri kita hari ini Bapak Ibu dapat membuat kesepakatan di kelas masing-masing yang nantinya dapat diyakini sebagai sebuah keyakinan kelas yang mudah-mudahan dengan itu tercipta akan tumbuh budaya positif yang semakin kuat yang ada di sekolah kita. Nah, ini kita ada. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Nah, ada dua nih. Yang satu A, satu B katakanlah. Ini TK Dharma Wanita Persatuan. Ada kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan, tertib. Kemudian yang B, ada kesepakatan kelas kami guru murid saling mengayomi. Kemudian kami murid semangat belajar, murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini kira-kira yang mana Bapak Ibu? Nah, oh ya, yang B ya, yaitu kesepakatan kelas karena ada keyakinan. Nah ini, oke ya Bapak Ibu, lanjut. Adanya peraturan, nah ini yang tadi, bahwa salah contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah tanggung jawab. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Nah ini ya, gunakan masker, ini ada kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan. Nah, ini adalah peraturannya yang muncul, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya apa? Keyakinannya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah sekarang mudah-mudahan nanti kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Nah sekarang yang kelima. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologi maupun psikologi yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan masyarakat. Nah sekarang ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan dan bertahan hidup. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah saya memberikan contoh. Ya contoh. Ini kebetulan nama saya. Ibu Ambar, wali kelas 11 MIPA 4, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Nah, beberapa anak di kelas 11 MIPA 4 telah datang pada saya, kepada Bu Ambar, dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dan dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ayo Bapak Ibu, kita akan mencoba berpikir. Masing-masing akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap kasus itu pasti. Nah ya, nah sekarang saya langsung saja membuat jawaban supaya nanti kita sama-sama mengetahui bahwa 5 kebutuhan dasar manusia atau individu itu berbeda, tidak ada yang sama dalam cara berpikir kita. Pertama, tentunya Ibu Ambar akan mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut, ya, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang atau berusaha dipenuhi oleh Doni. Nah, kita percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jawaban yang mungkin muncul nih, jawaban yang bisa muncul berdasarkan analisis kebutuhan. Yang pertama, apabila jawaban Doni ketika ditanya adalah karena ia lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, jadi survive, ya. Itu yang pertama. Tetapi jika jawaban Doni, nah, setelah dianalisis, setelah ditanya, dia merasa senang, ya. Jika temannya
orang tua, sehingga orang tua memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar Doni adalah akan kasih sayang, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia sengaja nggak berbekal, tapi dia bagaimana dia membutuhkan itu. Kemudian yang ketiga, jawaban Doni, ya, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan Doni. Sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, yaitu kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Nah, ini kebutuhan. Jadi berbeda ketika analisisnya adalah semua orang supaya takut. Ya. Selanjutnya, Doni yang keempat. Nah, ini kebutuhan akan kebebasan. Jawabannya bagaimana? Jika bekal makannya yang dibawa ibu dari rumah itu selalu sama, sehingga dia merasa bosan dan ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni berusaha apa? Memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng dan ia menikmati ekspresi kawan-kawannya yang kesal karena diambil makanan secara paksa, nah menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Nah itulah Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia atau individu itu setiap orang berbeda analisisnya. Jadi tidak serta-merta bahwa kita memuja Doni bahwa Doni itu nakal, bandel, tidak, tetapi kita analisis dari berbagai sudut. Nah itu. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sebagai pendidik dapat menerapkan itu dalam lingkungan kita, sehingga kita tidak serta menyalahkan, tapi menganalisis apa dibalik tujuan perilaku mereka. Nah yang terakhir, kita masuk pada 5 posisi kontrol yang tadi menurut William Glaser bahwa penghukum, ada pembuat rasa bersalah sebagai teman dan pemantau, terakhir adalah manajer. Nah ini adalah yang posisi kontrol sangat penting bagi kita: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke ya Bapak Ibu, mungkin bisa melihat video sekilas. Nah 5 posisi kontrol. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memutarkan sebuah video berkaitan dengan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, apakah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, harapan kita sebagai pendidik nanti di tingkatan manajer ini. Silakan Bapak Ibu untuk menyimak. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, demikianlah Bapak Ibu video berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Kita masing-masing sudah tahu bagaimana kita memperlakukan
seorang siswa berdasarkan 5 posisi kontrol tersebut ya. Nah, selanjutnya ini 5 posisi kontrol ya, bahwa guru sebagai penghukum tadi, bagaimana dia tidak mau mendengarkan, membuat rasa bersalah dengan bahasa yang lebih halus ya. Kemudian sebagai teman, memposisikan sebagai teman sehingga anak merasa nyaman kepada kita, tapi belum tentu nyaman kepada orang lain. Kepada pemantau ya, di sini hanya melihat, memonitoring, kemudian sebagai manajer. Nah, di sini kita betul-betul menggali hal-hal apa yang ada pada diri siswa. Nah, ini ya. Selanjutnya adalah, nah ini ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Berarti buat orang merasa bersalah. Nah, ini kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum posisi kontrol kita. Ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Ini sebagai teman. Kemudian apa kamu mendapatkan stiker? Ini pemantau, manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, nak? Nah, ini sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah penghukum. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang bisa kita gunakan sebagai sebagai guru atau sebagai pendidik dalam melihat sebuah kesalahan-kesalahan, sebuah tindakan-tindakan atau tingkah laku murid kita. Harapannya adalah sebagai pendidik kita masuk pada tahapan manajer. Nah, selama ini Bapak Ibu, kira-kira kita introspeksi masing-masing pada posisi manakah kita? Apakah sebagai pembuat orang bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer atau penghukum? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan kaitannya dengan segitiga restitusi. Nah, ini dia. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut dosen. Nah, contoh, nih restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan ya, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ini adalah contoh restitusi ketika anak saya tidak tepat mengumpulkan tugas, kemudian mereka mendapatkan konsekuensinya. Ini salah satunya. Segitiga restitusi, ya itu segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan terakhir, ini ada menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi apa, yang seperti apa. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal ya. Karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus ya, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah menstabilkan identitas yang pertama. Yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, di sini maksudnya atau tujuannya membantu murid mengenal kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya untuk melakukan kesalahan itu, ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, validasi kebutuhan ini, guru bisa berkata, apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, nanti akan muncul jawaban-jawaban dari anak-anak kita. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini validasi kebutuhan.
kemudian menanyakan keyakinan. Guru berkata di situ adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal atau kebajikan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, ini ada hal-hal ya yang bisa kita lakukan, ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa yang kamu ingin perbuat lebih baik, kemudian saat ini kamu seharusnya berbuat apa. Jadi bagaimana kita bisa melakukan sebuah intervensi dengan menggulirkan pertanyaan-pertanyaan yang memancing positif mereka, alasan mereka seperti apa. Nah, jadi demikianlah Bapak Ibu sharing yang cukup lama. Terima kasih Bapak Ibu sudah dengan setia mendengarkan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Jadilah guru yang selalu tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya sebagai pembawa materi mohon maaf, dan kelak kita dapat menjadi guru yang bisa menjadi teladan bagi anak murid kita dalam menciptakan, menebalkan, menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Tentunya dimulai dulu dari diri kita, kemudian dapat kita telurkan atau dapat kita contohkan kepada anak didik kita melalui rekan-rekan sejawat kita. Nah, dari pengimbasan inilah mudah-mudahan rekan-rekan semua, Bapak Ibu dapat memulai untuk membuat kesepakatan yang nantinya akan ada keyakinan. Dari keyakinan itu akan tumbuh budaya-budaya yang positif di lingkungan kita dan di sekolah kita. Demikianlah pemaparan tentang pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan hari ini dapat kita terapkan di kelas masing-masing yang nantinya dapat kita budayakan di sekolah kita, sehingga budaya positif dapat terwujud semakin baik di sekolah SMA Al-Kausar khususnya. Terima kasih atas kehadirannya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.